Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Minggu ini Manga One Piece kembali hadir untuk kita semua, yang mana untuk bocoran chapter 1085-nya sudah resmi rilis di hari ini. Dan akan ada sebuah kejutan besar mengenai kemampuan mengerikan dari para Gorosei dan juga Imu sama. Sebelum kita masuk ke isi bocorannya, jangan bosan-bosannya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1085 kita kali ini akan mendapatkan judul Kematian Nefertari Cobra. Chapter ini juga akan memiliki cover di mana Franky sedang memimpin beberapa bayi penyu ke laut. Chapter dimulai dengan Imu sama berbicara dengan Raja Cobra. Imu berkata, "Aku punya dua hal untuk diberitahukan kepadamu dan satu pertanyaan untuk ditanyakan." Cobra pun kaget. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat tidaklah nyata. Imu berbicara sebagai orang ketiga. Dia menyebut dirinya sebagai Mu. Cobra berkata, "Imu, aku tahu nama itu. Ini mungkin kebetulan, tapi di antara 20 pendiri." Imu pun tiba-tiba menyela, "Diam, kau tidak akan mendapatkan jawaban apapun bahkan jika kau bertanya. Meskipun aku dapat memberitahumu beberapa hal. Pertama, Di adalah orang-orang yang menjadi musuh kita di masa lalu. Walaupun di masa kini mereka tidak tahu apa-apa tentang arti dari nama mereka. Banyak para cendekiawan yang mencoba menemukan kebenaran tentang Void Century dan juga para bajak laut yang mencoba menemukan Poneglyph. Semua ini adalah salah Lily. Jika dia tidak melakukan kesalahan pada hari itu, Poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun ada satu skenario yang aku curigai, bahwa mungkin Poneglyph tidak disebarkan ke seluruh dunia karena kesalahan, tetapi karena suatu kesengajaan yang sudah direncanakan. Saat Imu berbicara, 5 tetua mengeluarkan senjata dan mengarahkannya kepada Raja Cobra. Cobra pun berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan keluar dari ruangan ini dengan hidup-hidup. Imu lanjut berbicara, "Aku yakin jawabannya terletak pada surat yang ditinggalkan oleh Lily. Kau memanggilnya Ratu Lily dari kerajaan Nefertari. Tapi siapa sebenarnya nama pengirim yang tertulis di surat itu?" Cobra lalu bertanya bagaimana nasibnya. Salah satu dari 5 tetua menjawab, nasibnya diputuskan saat dia melihat Imu sama. Kemudian Cobra mulai berbicara. Nama asli Ratu Lily adalah Nefertari Di Lily. Saat Imu mendengar nama Di pada nama Lily, panah bayangan hitam pun muncul dan menusuk perut Raja Cobra. Tetapi panah itu sepertinya bukan dari Imu sama. Sabo yang bersembunyi di balik pilar muncul dan menembaki api ke arah Imu. Namun, Imu berubah menjadi makhluk besar dengan mulut besar dan gigi yang tajam. Lalu, Imu pun menggigit dan menelan api milik Sabo. Imu turun dari tahta sementara 5 tetua berubah menjadi makhluk besar saat mereka mengelilingi Sabo dan juga Cobra. Kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas dan hanya siluet mereka saja yang diperlihatkan. Salah satunya terlihat seperti burung yang terlihat mirip dengan Morgans. Yang lainnya terlihat seperti gajah atau babi hutan. Lainnya mirip seperti setan atau oni dengan tanduk yang sangat besar. Sepertinya salah satu dari mereka memiliki awan yang mengambang di lehernya seperti Luffy dan Lucy saat dalam bentuk awakening. Dan yang terakhir hanyalah siluet dengan wujud yang sangat besar. Sabo lalu meraih Cobra dan mencoba melarikan diri dari ruangan singgasana. Namun Imu mencoba menangkap mereka. Cobra berbicara dengan Sabo, "Tolong beritahu ini kepada Vivi dan Luffy. Kami semua adalah Di." Di sini kita bisa melihat bahwa Sabo dan Raja Cobra sama-sama tertusuk. Cobra mulai membacakan surat Lily kepada Sabo. "Lindungi Poneglyph."
Kemudian kita tidak bisa mendengar kata-kata selanjutnya karena salah satu auman dari 5 tetua menutupi suara kobra. Tetapi kita bisa mendengar bagian terakhir dari surat lili yang mengatakan kibarkan bendera fajar ke seluruh dunia. Kobra lalu berdiri dan memblokir serangan Imu untuk membiarkan Sabo kabur. Kemudian adegan dipotong menjadi beberapa detik kemudian. Kita bisa melihat kobra yang ada di lantai dan dia telah mati. Wapol melihat semua yang terjadi melalui lubang di dinding. Namun Imu mengetahui jika Wapol sedang memata-matai mereka. Wapol pun pergi dengan panik dan mulai memakan dinding untuk melarikan diri. Wapol berkata, "Seharusnya aku tidak melihat ini semua." Setelah itu, ruangan pertemuan Rifri menerima pesan dan mengatakan bahwa Raja Kobra dan Raja Wapol tidak akan bergabung ke pertemuan ini lagi. Dari ruangan lain, kita bisa melihat Vivi telah ditangkap oleh CP0. Di ruangan itu, Japra dan Khalifa mendapatkan panel perkenalan mereka sebagai anggota dari Cyberpol Aegis Zero. Setelah insiden melawan Saint Carlos, Leo dan Sai mengumumkan bahwa mereka berdua adalah bajak laut di bawah bendera dari kru Topi Jerami. Di sisi lain, tampaknya Fujitora membiarkan para budak melarikan diri dan Ryokyugyu membentaknya. Tiba-tiba, Wapol menerobos masuk ke ruangan tempat Vivi dan CP0 berada ketika dia hendak melarikan diri dari ruang singgasana. Hal itu pun mengganggu para agen CP0 sehingga Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkap Wapol untuk melarikan diri dari tempat itu. Lalu, chapter pun berakhir dengan Vivi dan Wapol yang berhasil melarikan diri. Vivi berkata, "Kau mau kemana, Wapol?" Wapol menjawab, "Aku akan lari ke ujung dunia di mana tidak ada yang bisa menemukanku." Vivi berkata, "Bawalah aku bersamamu." Nah, itulah tadi akhir dari bocoran untuk chapter 1085 kita kali ini. Dan ada sebuah berita baik jika untuk minggu depan manga One Piece tidak libur. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.